liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran وذكر الله كثيرا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو Sadaqallahul azim. Sesungguhnya Rasul Allah itu adalah contoh kehidupan yang baik bagi kalian, yaitu bagi anda-anda yang ingin bertemu dengan Allah dan punya target hidup bahagia di akhirat. Caranya ingat Allah sebanyak-banyaknya. Surah Al-Ahzab ayat 21. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya mohon maaf. Kula mohon maaf ora iso ngomong Jawa. Saya kemari tadi ini niatnya mau ikut sunatan massal, cuma karena nggak kebagian kain sarung nggak jadi sunatnya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu pagi tadi jam 4:30 sempat nonton SCTV, tentu sudah ketemu saya tadi di SCTV. Jam 4:30 tadi dorong tangi ya. Yang saya hormati orang tua kita, Bapak Kiai Haji Bahrum Effendi, MM, MBA. Orang tua kita Bapak Wakil Bupati yang tadi bilang APBD-nya banyak tapi nggak tahu Ustadz kebagian atau enggak. Orang tua kita Bapak Kiai Haji Abdul Basit dan saudara saya yang ganteng kayak Rano Karno yang habis cukur, Al-Ustadz Abdul Aziz. Kalau saya itu namanya. Tadi Pak Wakil Bupati salah ngasih titel saya bukan MBA Pak, MSC, masih supir Cina. Kalau Pak Ajis BSC, bekas supir Cina. Bapak-bapak, ibu-ibu, para alim ulama, pemuka masyarakat, hadirin hadirat yang saya muliakan, saya mohon maaf kalau duduk di atas. Niat saya baik supaya ceramahnya panjang. Ibu-ibu senang yang panjang apa yang pendek? Yang maksud kita kan ceramah. Ojo ngeres ya. Biar Cina kan kiai. Ada pantunnya. Tadi kalau Pak Wakil Bupati ini wakil keberapa ini Pak? Saya juga wakilnya. Ada pantun, saya juga punya pantun. Bukan timah sembarang timah, biar timah timbangannya berat. Bukan Cina sembarang Cina, biar Cina sudah sunat. Dijamin halal. Jadi ngajinya jelek mohon maaf,
maklum Cina. Tapi nggak sombong, kalau ada lomba ngaji pasti juara 1. Kalau pesertanya Cina semua. Cino edan. Bapak-bapak, ibu-ibu, tadi Pak Wakil Bupati bilang suruh kita ke negeri Cina. Apa tadi hadisnya? Ya? Oh iya. Siapa perawinya? Gak tahu. Baju sih bagus. Ini bajunya bagus-bagus, udah lunas belum? Ada yang nyumpain Cina lu. Ada yang nanya kenapa saya masuk Islam. Saya bilang saya masuk Islam karena nggak mau jadi setan. Setan Cina capek. Makanya sekarang saya duduk. Bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa saya masuk Islam? Karena Islam itu adalah agama yang paling lengkap. Saya sudah 3 kali beragama. Sembayang gini udah, nunjuk tiang listrik ya udah, Allahu Akbar ya udah. Sekarang Allahu Akbar. Dulu Allahu Akbar. Sekarang bisa ngaji. Dulu saya baca kulhu diketawain anak-anak. Huwalahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad. Anak-anak nimpalin Cina panjang kulit belum sunat. Itu dulu. Sekarang sudah bisa qiraah sab'ah. 1 napas. Mau denger? Mau? Qulhuwallahu ahadun Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tanyain Pak Kiai Abdul Basit, itu namanya qiraah waras. Jadi yang nggak bisa ngaji namanya nggak waras. Nah sekarang qiraah Hamzah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qiraah yang lain belum ada. Kenapa saya senang? Karena tidak ada kitab suci di dunia ini. Saya sudah baca 3 kitab suci yang lebih indah dari Quran. Saya bisa ngomong Cina, ya memang Cina. Ya, enak aja nyumbang kagak nyuruh-nyuruh loh. Mana sumbangannya 5.000? Ini goceng. Nyumbang kagak. Paling-paling ini yang suka nonton Tomingse. Satu lagi, Tomingse pacarnya siapa? Sancai. Tomingse, ni kan sema? Wo kan ni ya, Sancai. Ni ya wo ma. Wo ai ni. Bener kan? Wah, kalah semua. Bahasa Arab kalah, bahasa Cina kalah. Menangnya cuma bahasa Jepuro. Jangan bangga pintar bahasa Jawa, di kuburan gak laku. Nanti tanyain malaikat marbuka, alamas wongi dewe teko napa. Malaikatnya kan bukan orang Jawa. Apalagi kalau malaikatnya Madura. Marbuka, lah udah tahu nanya. Sampean jangan cem-macem, tak celurit sampean.
Apalagi kalau malaikatnya Cina, haya gua masuk surga lolo. Malaikatnya tanya marrabuka, lu jangan tanya ini ala loe. Yang susah orang Batak ngomongnya nggak bisa pelan, tapi dia bisa bentak malaikat. Marrabuka, untuk apa pula kau tanya? Jangan macam-macam, ku makan kau nanti. Anjing aja ku telan, apalagi kepada kau. Makanya jangan bangga bisa bahasa Inggris, jangan bangga di kuburan nggak laku, nggak percaya mati dulu. Apa nanti ditanya malaikat marrabuka, dijawab what you want, malaikat insyaallah. Boleh gitu? Orang Padang salah jawab aja dipukulin. Waktu meninggal dilihat catatannya, amalnya bagus, sholatnya nggak pernah tinggal, puasanya penuh, zakatnya rajin, sedekahnya banyak. Tapi ketika ditanya salah jawab, ditempeleng sama malaikat. Ditanya pertama marbuka, jawabannya Allah, betul. Wama dinuka, jawabannya Islam, bener. Sampai yang ketiga salah jawab, waman nabiuka, dia pakai bahasa Padang, Muhammad, marah malaikat. Loh, orang Jawa kan juga sering mukamat, Al-Fatihah, yang benar Al-Fatihah. Al-Fatihah baca Quran kayak lagu ketoprak. Baca Al-Quran lagunya lagu lodruk. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Beng. Lagunya kok lagu gitu, yang bener. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Cina aja bisa. Itu sekarang, kalau dulu azan tapi mesti rame bukan mau sholat ngintipin Cina gila. Allah waba asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadur rasulullah hayya ala sholat. Rame masjid, tapi bukan mau sholat ngintip Cina gila. Makanya saya nggak mau dibilang Cina gila, belajar yang bener. Yang namanya Cina belajar kan angel pak. Ro oreiso lo, ro lo, ro lo, susah. Kebanyakan makan bawang putih. Tapi setelah belajar, brum, bisa. Azan juga bisa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak usah pakai tutup kuping. Saya yang paling sebel lihat orang ngaji tutup kuping. Itu nggak sopan. Orang lain disuruh dengar, dia sendiri tutup kuping, nggak mau dengar. Makanya coba pelajari Islam. Jadi wajar kalau tadi Pak Wakil bilang belajar ke negeri Cina. Kalau ke negeri Cina ongkosnya piro? Dari Semarang kemari aja berapa? Dari Jakarta kemari berapa? Ke Cina fiskalnya saja 1 juta, belum tiketnya. Makanya berterima kasihlah kepada Pak Bahrum. Kita nggak usah ke Cina, Cinanya sudah dibawa kemari. Terima kasihnya bukan sekedar salaman, doain. Kalau tadi beliau memuji, dulu negeri ini adalah negeri yang termasuk terbelakang. Sekarang sudah ada ustadznya yang masuk kategori nasional. Kita berdoa siang ini, mudah-mudahan doa kita makbul. Nanti ada orang dari sini yang jadi menteri. Lah kalau ngamin jangan tepuk tangan. Ini amin kok keplok. Malaikatnya kan bingung. Kalau amin, Allahumma amin.
Ya gitu, doa kok keprok tangan. Ya dasar lu. Belajarnya sama siapa? Apa ada kiai sini yang ngajarin doa tepuk tangan? Dasar doa. Amin. Semoga Pak Bahrom Effendi jadi menteri, nanti sering bawa saya kemari. Kalau enggak Pak Bahrom yang ngajak siapa? Lah sebanyak itu kiai yang tertulis, sampai kironnya aja belum datang. Loh kenapa belum datang? Karena yang ngurusin bukan Pak Bahrom. Kalau Pak Bahrom bukan yang Habib, bukan yang Kiron, yang si Cina dari Cina made in Indonesia bisa datang. Coba kalau saya nggak datang disumpahin. Kalau Habib nggak datang yang disumpahin Habibnya. Kalau ngundang AA nggak datang yang disumpahin AA-nya. Kalau ngundang Ustadz Jainuddin nggak datang yang disumpahin Ustadz Jainuddinnya. Giliran ngundang saya nggak datang yang disumpahin Cinanya. Itu kan kebangetan namanya. Pribadi dengan bangsa nggak ada kaitannya. Saya adalah bangsa Indonesia yang kebetulan matanya kecil. Tapi biar kecil, lihat. Daripada ini yang matanya gede-gede, giliran ngaji, sing gede cangkeme. Motone cilik, ngantuk. Nggak tahu kalau lagi rebanaan semangat. Giliran ngaji ngantuk. A'udzubillah aja nggak tamat. A'udzubillah nggak tamat. Itu di Jakarta. Kabarnya di sini lebih parah dari Jakarta. Kenapa? Ketularan pusat. Mengapa? Karena setan pinter. Begitu pinternya setan sampai banyak umat Islam Indonesia tapi tidak mengamalkan Islam sebagaimana mestinya. Ayat yang saya bacakan tadi surah Al-Ahzab ayat 21. Saya baca dalam 3 bentuk qiraah. Qiraah yang pertama dan qiraah yang terakhir adalah qiraah umum yang kita sebut qiraah waras. Qiraah yang kedua adalah qiraah hamzah dan qiraah yang ketiga adalah qiraah qalun. Kebetulan kitab qiraah sab'ah ada sama saya. Kenapa saya baca 3 macam qiraah? Ternyata Quran itu banyak macam variasi bacaannya. Tapi amalannya cuma satu yang saya terjemahkan tadi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasul itu adalah contoh kehidupan yang bagus. Kalau bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam mengamalkan ayat 21 surah Al-Ahzab ini, Indonesia sudah lama jadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bapak-bapak para ulama khususnya, ketika saya baca ayat ini, saya pelajari tafsirnya, ternyata yang dinamakan baldatun thayyibatun adalah negeri Sabah. Karena saya ingin mengetahui bagaimana bentuk negara yang Allah sebut baldatun thayyibah, negeri yang bagus, wa rabbun ghafur, dan di bawah naungan ampunan Allah. Saya pergi ke Yaman Utara. Saya lihat Pak, apa yang disebut oleh Allah itu, sampai ke sana saya tersungkur. Sampai kepala saya marmer. Kemudian saya mengucurkan air mata dan menangis. Seharusnya itu ayat bukan untuk negeri Sabah, tapi untuk negeri kita yang tercinta ini, yaitu Indonesia. Kenapa saya bilang? Karena Indonesia ini adalah negeri yang paling banyak mendapat rahmat Allah. Ada 3 alasan kenapa saya berani bilang Indonesia ini seharusnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Alasan pertama karena letak geografisnya.
di mana Indonesia terletak di satu tempat yang paling strategis. Orang yang mau ke barat harus lewat Indonesia. Orang yang mau ke timur harus lewat Indonesia. Orang yang mau ke utara harus lewat Indonesia. Orang yang ke selatan harus lewat Indonesia. Sehingga Indonesia ini adalah kepulauan transit yang tentunya sangat diperlukan oleh bangsa-bangsa dunia. Sehingga banyak bangsa-bangsa dunia singgah kemari tidak hanya lewat, tapi membagikan sebagian rezekinya. Alasan kedua mengapa saya katakan Indonesia ini wajar jadi negara yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur, karena Indonesia ini tidak hanya strategis letaknya, tapi juga dia persis berada di garis khatulistiwa, sehingga tidak ada musim seperti di utara dan di selatan belahan bumi. Di sini biar musim panas hujan masih datang, biar musim hujan matahari juga ada. Coba Anda kalau yang tinggal di utara, yang tinggal di selatan. Saya pernah pergi ke satu negeri yang namanya, satu negara yang namanya ibu kotanya Oslo. Di sana itu satu hari lihat matahari cuma 1 jam. Terang dikit lihat matahari cuma di ujung selatan. Nggak lama sudah terbenam lagi. Saya juga pernah berada di satu negeri di sebelah paling selatan dari benua Australia, yaitu di Melbourne. Di sana itu kalau sudah musim panas, malamnya hanya sebentar saja. Tapi di negeri kita ini paginya hampir sama, siangnya hampir sama. Puasa kita paling lama 14 jam. Tapi kalau kita berada di Tokyo pas musim panas bisa 20 jam puasa. Sebaliknya saya di Oslo bulan Ramadan cuma 4 jam puasa. Sahur jam 10, jam 2 berbuka. Subuhnya lambat banget, isanya lama. Orang kerja 1 hari datangnya masih gelap. Ya jam 7 masih gelap. Baru ada matahari jam 11 gelap. Coba kalau lampu mati, apa jadinya? Begitulah kehidupan mereka. Tapi kehidupan manusianya tidak ada rumah yang tidak punya mobil. Semua rumah hidupnya senang. Padahal kesempatan mencari rezeki setahun cuma 3 bulan. Kita coba siang cari, malam cari. Tapi kenapa kita hidup susah? Alasan ketiga mengapa saya berani bilang negara ini yang paling pantas dapat julukan baldatun thayyibah, karena umat Islamnya terbanyak di dunia. Seharusnya sebagaimana janji Allah, umat Islam akan dia bela, umat Islam akan dia beri rahmat, umat Islam akan dia beri berkat, sebagaimana firman-Nya yang saya baca pagi tadi dalam surah Al-A'raf ayat 96. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Seandainya penduduk negeri ini betul-betul beriman dan bertakwa, lafatahna, sungguh, maaf itu banyak kiai jangan bilang dikibulin Cina, lamnya itu namanya lam taukid. Lafatahna, fatahna adalah jumlah fi'il dan fa'il, dan ini adalah fi'il madhi. Bagi Anda yang pernah sekolah di sanawiyah tentu bisa membedakan apa beda fi'il madhi dengan fi'il mudhari. Kalau fi'il madhi fa'ilnya di belakang, kalau fi'il mudhari fa'ilnya di depan. Kenapa Cina tahu? Karena Cina belajar. Kenapa Jawa nggak tahu? Maaf, kurang ajar.
Masa orang Islam nggak belajar ngaji? Basa Londo iso, basa Inggris iso. Karena apa? Sering mangan garam Inggris bocor. Itu makanya banyak yang muntah berak. Tapi kenapa negeri ini banyak musibah? Karena kelanjutan ayat. Walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi banyak yang imannya bohong, banyak yang takwanya palsu. Masa orang beriman ada yang maling? Masa orang beriman ada yang zina? Masa orang beriman ada yang teler? Orang yang begini belum punya iman. Itu yang ngomong bukan saya, yang ngomong Nabi. Nggak percaya? Buka kitab hadis. Hampir semua hadis meriwayatkannya. Bunyinya begini. La yazni zanin hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriku syarik hina yasriku wa huwa mu'min, wa la yasrabul khamra hina yasrabuha wa huwa mu'min. Ini hadis muttafaqun alaih, terdapat dalam Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah, tidak akan berzina seorang pezina sekalipun kalau pada saat dia mau zina itu dia punya iman. Tidak akan mencuri, tidak akan korupsi seorang maling sekalipun kalau dia saat mau maling itu punya iman. Tapi ternyata Menteri Agama juga korup. Malu kan kita? KPU korup. Kadang-kadang panitia korban aja merangkap maling. Itu yang nggak kebagian, itu yang bilang betul itu. Sering nggak lihat panitia korban? Orang lain yang korban, dia yang paling banyak bawa daging pulang. Buat peraturan lagi, kepala punya panitia, buntut punya panitia, kulit punya panitia, sikil punya panitia. Sampai saya tanya, nggak sekalian temble? Temble itu kan bahasa Londo. Hah? Temble itu bahasa apa? Bahasa Jeporo. Kenapa nggak sekalian tainya dimakan oleh panitia? Saya kadang-kadang bingung, yang panitia yang mana, yang kambing yang mana, kok rakusnya sama? Karena apa? Bangsa Indonesia Islamnya banyak, oke, yes. Tapi sayang, imannya belum betul. Banyak yang imannya kayak kambing. Kambing disuruh ngaji, mau nggak? Ngaji, nggak mau. Sholat, sapi yang ngono. Sholat, mau. Ngaji. Nah, ono sapi ini nang kono. Wuni sapi ini. Kucingnya kayak gitu, cing sholat, cing ngaji. Bebek juga gitu, bek ngaji. Cek. Yang rajin bangun subuh cuma ayam. Azan lagi dia, as-salatu khairun minan naum. Datang orang Sunda malah dimainin, ente sholat ente naon-naon. Kenapa ini bisa terjadi? Islam kita banyak yang palsu. Ngakunya Islam kok main togel, ngakunya Islam kok main ceki. Mataku cili ini dulu bekas main kartu, tapi kan dulu waktu kafir. Sekarang kan jadi kiai, yang Cinanya tobat, ini malah Jawane kumat. Kalau
kalau kita betul-betul Islam, aman. Kenapa Pak Bahrum makmur? Lihat aja mukanya bersih kayak gitu. Ini maaf, rai-rainya ini kayak rai kuda kepang. Loh maaf, kalau salah lihat maklum mata kecil, tapi saya lihat kayak artis semua ini. Tuh lihat kayak artis. Ada yang kayak Omas, ada yang kayak Atun, ini kayak Mandra. Tapi kalau kita lihat Pak Bahrum kan kayak Rano Karno habis cukur. Kalau ini Ahong. Saya jelek, tahu. Cina gendut, mata kecil. Tomingse ganteng, tapi biar ganteng dia kan nggak sunat. Saya gini-gini, nggak percaya tanyain istri saya. Yang penting kan rasanya, Bung. Makanya Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya hormati, sekali lagi terima kasih sama Pak Bahrum. Doain panjang umurnya, sehat fisiknya, bahagia rumah tangganya, jadi kebanggaan orang Jeporo khususnya, dan kampung ini, Karangaji umumnya. Bangga kan? Ya tinggal doain aja. Nanti kalau beliau sudah jadi menteri, waduh bangga. Mana kampungnya? Karangaji. Karangaji yang mana? Yang ada menterinya. Gitu. Saya aja kayak gini dibanggain di kampung saya kok. Cina pada masuk Islam semua. Kampung saya itu Cinanya Islam. Kenapa? Tuh lihat Alipudin sudah masuk Islam. Padahal dulu ini asalnya Ciamis. Tahu Ciamis? Cina amat miskin. Makan ayam cuma 2 kali. Kalau enggak ayamnya yang sakit, kalau enggak sayanya yang sakit baru makan ayam. Tapi sekarang coba tiap hari makan enak. Baru aja tadi makan enak. Kenapa? Allah kasih rezeki. Lah sebanyak itu kiai di Jakarta kok saya yang ngundang? Pak Bahrum kan bisa ngundang Ustadz AA. Kan yang namanya Agus Dermawan temannya. Pendeknya Ustadz top semua Jakarta. Tapi kenapa? Ustadz yang lain pahalanya cuma 1. Ustadz yang ini pahalanya double. Ustadz yang lain cuma pahala takliman. Ustadz yang ini takliman dapat dan pergi ke Cina juga dapat. Makanya sekali lagi doain semoga panjang usianya, sehat fisiknya, dan jadi kebanggaan kita. Nah sekarang untuk beliau sudah, untuk kita mana? Apa yang harus kita banggakan? Sebagai orang Islam apa sudah yang kita lakukan? Dulu waktu saya masuk Islam, azan nggak bisa, disuruh belajar. Yang suruh saya belajar tuh sampai sekarang sholat pun nggak. Coba, dia nyuruh orang lain tapi dia nggak melakukannya. Dia tahu kesalahan orang lain tapi dia nggak tahu kekurangannya. Inilah yang paling bahaya. Makanya mari kita belajar sama Rasulullah. Rasulullah itu lebih sedih nasibnya daripada kita. Lahir bapaknya nggak ada, usia 6 tahun ibunya wafat, numpang sama pamannya. Pamannya miskin, pamannya sama kakeknya miskin, kakeknya meninggal sama pamannya miskin. Umur kecil tidak sekolah, cuma ngangon kambing, tapi dia nggak pernah niru kambing. Kita yang sama orang kambingnya banyak, ke masjid nggak mau, ke musola jauh, tapi kalau pacaran lihat aja kambing. Iman kayak iman kambing, hujan dikit sudah takut. Kenapa? Karena imannya kosong. Tapi kalau iman kita ada, panas gini nggak ada rasanya mas. Apalah panas ini, sedangkan hati kita sejuk. Yang paling bahaya kan panas di dalam. Loh kalau yang ngomong Ustadz Ajis teori, dia kan belum pernah kafir. Aku kafirnya 20 tahun tahu, sunatnya umur 20. Rebut dulu sama tukang sunatnya. Saya tanya, Pak sakit enggak? Enggak. Awas Pak, kalau sakit tak jotos. Dia bilang kalau kamu jotos tak potong kabeh. Wah kejam nih. Jangan Pak, itu kan modal.
Kalau dipotong semua kan modar. Alhamdulillah nggak sakit. Senang jadi orang Islam, diawali dengan baik, seharusnya diakhiri juga dengan baik. Makanya tiru Rasulullah dalam kehidupan, kita akan hidup senang. Saya ngalami, dulu makan aja susah, sekarang kebanyakan makanan. Tadi di Semarang diajak makan, di sini sudah disiapin, dan kabarnya untuk bawa pulang sudah dibungkusin. Enak jadi kiai, makanya nggak mau ngaji, itu namanya TOL. Sing ngomong tolol siapa? Sampean. Kalau jenggot sih ngalahin, Veci ngalahin. Tapi kalau soal ngaji ya belum tentu. Pinteran dia dari saya. Ya pinteran dia. Islamnya duluan, matanya gedean. Tapi honornya belum tahu. Honor dunia mas nggak penting, yang penting di sana. Makanya saya rela ninggalin bapak saya rela ninggalin ibu saya berpisah dengan keluarga saya telusuri Islam. Saya nggak pernah punya cita-cita jadi kiai, nggak pernah cita-cita jadi penceramah. Tahu diri, yang sudah lama Islam aja nggak ngerti apa-apa, apalagi saya yang sunatnya belum sembuh. Tapi kalau Allah mau memberi kita anugerah, saya bukan hanya diundang ke Jepara. Minggu kemarin saya diundang ke Bengkulu, sebelumnya ke Jogja, sebelumnya ke Kebumen, sebelumnya ke Cilacap. Belum dari Cilacap saya ke Batam, ke Singapura, ke Padang, diundang keliling. Dan satu-satunya ustadz yang pernah ceramah di tembok Cina, satu-satunya ustadz yang pernah ceramah di lantai 109 World Trade Center di New York City, yang sekarang itu sudah nggak ada, yang dihancurin pesawat pada tanggal 11 Maret. Satu-satunya ustadz yang pernah ceramah di bawah menara Eiffel di Paris. Kalau Allah sudah mau kasih, dunia dikelilingi nggak pakai biaya. Naik haji nggak sering, baru 13 kali dan nggak pernah bayar. Semua Allah kasih, sampai istri aja dikasih mertua, ora tuku, gratis. Kalau Allah sudah mau kasih, min haitsu la yahtasib. Timbul pertanyaan, mas, kenapa Allah nggak kasih sama saya? Periksa, Islammu belum betul. Periksa, imanmu belum benar. Periksa, takwamu belum pas. Kalau ini sudah benar, Allah berjanji, mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Saya nggak mau bicara materi lah Pak, Bu, nanti kesannya sombong. Ngaji. Pertama saya ke Mekah, saya belum bisa ngaji. Baca Iqra aja Iqra. Iqra bismillah biqaladzi khalaq. Khalaqa insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal aqlam alladzi 'alama biqalam. Anak-anak bilang kolam ikan. Alama insana ma lam ya'lam. Saya berdoa di Multajam. Pertama saya ke Mekah tahun 80. Ya Allah, saya enggak minta kaya, saya enggak minta pangkat, saya cuma minta dua. Satu, minta supaya bisa ngaji bagus. Kedua, minta tolong kasih saya napas panjang supaya bisa ngaji satu napas. Tapi dasar Cina nambah. Ya Allah, saya minta satu lagi. Dari tadi saya mau cium Hajar Aswad, ora into nggak dapat. Ya Allah, Engkau yang berfirman, innaka fa'alul lima yurid, innahu fa'alul lima yurid. Engkau berbuat sekehendakmu, dia Allah yang berbuat sekehendaknya. Ya Allah, aku mohon ya Allah, kasihlah kesempatan aku cium Hajar Aswad. Tiba-tiba air mata ini mengalir deras. Kenapa? Orang yang berebut cium Hajar Aswad seperti diterpa angin dahsyat. Padahal nggak ada angin, terlempar semua ke belakang. Hajar Aswad di samping kiri saya di Multajam. Hajar Aswad di sini, saya di sini. Jaraknya cuma 1 meter 20 cm. Jadi cuma 3-4 langkah.
Ini Hajar Aswad nangkene, aku nangkene ini pintu Ka'bah di sini. Tahu-tahu yang berebut cium Hajar Aswad ini kelempar semua. Hajar Aswadnya kosong. Saya menangis bisa cium Hajar Aswad yang tadi dorong sana dorong sini lebih 10 kali nggak dapat. Itulah kalau Allah mau kasih. Karena yakin Allah mau kasih, saya pergi ke Hijr Ismail. Di sana saya ngaji Kulhu yang tadinya nggak bisa senapas, bisa senapas. Ayat yang pertama turun yang tadinya bacaannya jelek sudah bagus dan bisa senapas. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaqin iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalau Allah mau kasih, saya yakin banget. Padahal kan orang lemu itu kan napasnya sesak. Umur saya ini 55. Napasnya sudah pendek, cepat ngos-ngosan. Tapi untuk ngaji, alhamdulillah. Semua yang kita minta kepada Allah dikasih. Syaratnya apa? Islamnya benar, imannya betul, takwanya pas. 3 ini syaratnya, kalau dipenuhi lancar. Tapi sekarang orang tidak tertarik belajar Islam yang benar. Orang lebih tertarik ikut pilkada. Orang lebih tertarik bisa jadi anggota DPR. Karena apa? Dianggap banyak kesempatan dapat uang. Sekarang berapa banyak anggota DPR masuk penjara. Bahkan menteri pun ditangkap. Bahkan bekas presiden pun jadikan tersangka. Berapa banyak gubernur masuk penjara, bupati dicopot. Kenapa tidak belajar jadi orang Islam yang baik? Nggak pernah ada yang mecat. Jadi kiai nggak ada pensiunnya. Makanya itu Pak Bahrom walaupun beliau seorang pegawai negeri tinggi, namun beliau tidak mau lepaskan agama. Karena apa? Agama itu yang akan menemani kita di kuburan, Pak. Bu, suami ibu ikut nggak ke kuburan kalau ibu meninggal? Saya tanya, Bu, saya doain umurnya panjang, amin. Tapi umpama ibu meninggal dulu, bapak-bapak kira-kira kawin lagi nggak? Kawin lagi nggak, Pak? Kalau yang meninggal bapak, ibu kawin lagi nggak? Ya nggak ada yang mau juga. Lah siapa yang mau nenek-nenek? Jawab salam aja udah lengket. Assalamualaikum. Kumtalam. Batuknya akeh. Makanya Bu jangan bangga punya suami ganteng. Pak jangan bangga punya suami cantik. Cantik jelek sama. Istri cantik sama istri jelek podo. Matiin lampu. Artis sama babu apa bedanya? Kalau lampunya mati apa? Lu pikir gua nggak dengar? Mataku cilik, telingaku nyaring ya. Rasane apa pernah ngerasain artis? Alah ngomong kadang-kadang udah pakaian seragam udah hijau, hatinya merah rupanya. Tiru gua biar Cina kiai. Ini PC-nya cuma untuk gendang-gendung aja, nggak meresap. Sini dong, sini nang kene. Dulu saya sebelum Islam, ketemu yang kayak gini, hai. Apalagi amoy, xiao jie, ni ai wo ma. Tapi sekarang, no way. Kenapa? Qul aghayrallahi yabghi rabban wa rabbu kulli syai'in wa la taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Yang aku cari cuma Allah.
Saya rela ninggalin bapak, ninggalin mak, saya cari sana. Kalau itu dapat, semua dapat. Kalau itu nggak dapat, semuanya ucul. Pak, Bu, kalau mau dapat anak ayam, pegang induknya dulu. Kalau mau dapat alam, peluk dahulu Allahnya. Itulah rahasia kehidupan Islam. Makanya sejak saya Islam, belajar Islam, kunci saya cuma satu: inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi sekarang banyak yang Islamnya sudah lama malah ditukar dengan merek motor. Inna Suzuki wa Kawasaki wa Yamaha, wa merek lain. Mocin, motor Cina. Ada yang bacanya kayak orang ngaji. Inna Suzuki wa Kawasaki wa Yamaha. Akhirnya jadi tukang ojek. Habis Suzuki Kawasaki. Coba kalau benar. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin. Enak. Makanya jangan bangga uang banyak mati miskin. Jangan bangga muka cantik mati jelek. Lady Day cakep nggak? Kemarin artis yang meninggal siapa namanya, Sukma apa? Cakep nggak? Waktu meninggal jelek. Ini belum meninggal aja banyak yang jelek. Makanya jangan bangga muka cantik, jangan bangga uang banyak, tapi banggalah Islam kita bagus, karena itulah karunia Allah yang paling besar. Itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, diturunkan di padang Arafah pada saat Nabi mau wukuf. Ayat 3 surah Al-Maidah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam diina. Hari ini aku sempurnakan agamamu dan aku cukupkan nikmatku atasmu dan aku ridho Islam jadi agamamu. Habis ada dikit lagi. Faman itturra fi makhmasatin ghayra mutajannin fil ismin fa inna Allaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.